Sudah TC ke luar negeri dan Indonesia, namun timnas U20 asuhan Indra Safri gagal total di Piala Asia. Timnas U20 asuhan Indra Safri telah banyak melakukan training center sebelum Piala Asia. TC dimulai dari TC di markas Como, Italia, lanjut ikut turnamen Toulon di Prancis, setelahnya masih lanjut TC di Korea Selatan, lalu juga TC di Jepang, hingga terakhir ikut mini turnamen di Sidoarjo. Namun hasilnya pas di kompetisi resmi bawa belur, 2 kali kalah, sudah tak ada harapan lolos. Evaluasi harus, dan memang coach Indra Safri mentoknya di level ASEAN aja. Timnas U20 butuh pelatih baru yang lebih fresh. Ya harusnya begitu. Ini sudah keluar biaya banyak-banyak, anggarannya sudah banyak, tapi hasilnya di Piala Asia hancur. Ya harusnya diganti, harusnya dipecat itu. Tidak ada tawar-menawar. Kalau untuk ASEAN ya oke, tapi untuk level Asia hancur kita. Jangan heran kalau sepertinya Coach Indra Safri itu tak dipecat dari pelatih timnas Indonesia U20. Loh, kok responnya beda ya dengan Coach Sintayong? Terserah. Yang kali ini nggak langsung Semua dipecat, terserah guys. PSSI. Padahal kan udah jelas-jelas gagal nih kita lolos ke perempat final Piala Asia dan dipastikan gagal juga lolos ke Piala Dunia U20. Yap, jadi inilah pernyataan Pak Erick Thohir usai timnas Indonesia U20 kemarin gagal. Program timnas U20 ini akan terus dijaga dan dilanjutkan untuk menjaga regenerasi timnas senior. Akan terus dilanjutkan dan dijaga. Artinya Coach Indra Safri tetap dipertahankan ya Pak Erick Thohir. Wah, ini lucu sih ini. Kalau memang iya ini lucu. Padahal udah sangat jelas nih Coach Indra Safri ini gagal bawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final sesuai dengan target yang diberikan oleh PSSI kepada Coach Indra Safri. Tapi sampai hari ini kok nggak ada kritik apapun ya. Dan ini beneran nih, setelah kegagalan ini nggak ada evaluasi Coach Indra Safri. Terus kenapa Coach Sintayong kemarin langsung dievaluasi ya? Padahal kalau kita pikir Coach Sintayong waktu itu belum gagal loh. Tapi respon PSSI kok beda ya antara respon dengan Coach Sintayong dengan respon Coach Indra Safri. Jadi timbul pertanyaannya, apakah benar sinar Coach Sintayong ini terlalu terang sehingga dia langsung harus disingkirkan? Karena ketika Coach Indra Safri gagal, responnya nggak kayak gitu. Aduh, pusing guys. Menurut kalian gimana? Coba. Nah, Indra Safri ini memang dia jago level ASEAN, tapi untuk level Asia dia sama sekali ya belum bisa berbicara banyak di sana. Nah, ini kan semua tergantung dari PSSI. Makanya saya bilang kita mau berbicara sampai mulut kita berbusa-busa sekalipun, kalau PSSI-nya tidak berani mengambil tindakan dan terkesan melindungi Indra Safri dari kritikan netizen, ya sekali lagi berarti PSSI punya standar ganda dan layak dipertanyakan. Ada apa dengan PSSI? Toh Sintayong yang jauh lebih berprestasi daripada Indra Safri justru dipecat. Oke, betul. Sintayong tidak kasih satu pun piala, tapi setidaknya di level Asia dan kualifikasi Piala Dunia kita tidak buruk dan kita bisa bicara banyak di sana. Kalau kita sandingkan dengan Coach Indra Safri, ini agak sedikit ya berbeda karena Indra Safri jagonya di ASEAN, tapi untuk level ya Asia dia tidak mampu di sana. Nah, kenapa tidak berani untuk memecat Coach Indra Safri? Ya harusnya seperti itu. Kita tunggu saja karena ini masih ada satu pertandingan lagi nanti hari Rabu ya. Ya hari Rabu tanggal 19 Februari. Nanti akan terakhir itu lawan Yaman. Nah, ini teman-teman, kita mau menang 5-6-0 pun 10-0, 100-0 lawan Yaman, kita tidak akan bisa lolos ke babak knockout karena kita kalah poinnya kita masih 0. Jadi ya harapannya kita Coach Indra Safri tetap dipecat. Ya agak lolos Piala Dunia, oke, no problem. Ya, karena memang tidak mudah tentunya membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Betul. Tapi at least show a good performance as a team. Ya. Tunjukkan permainan terbaik sebagai satu unit. Jadi yang mengherankan bagi saya, tim ini kan dipersiapkan dengan cara yang baik ya. Artinya dukungan dari federasi ini bagus. Iya, ya betul. Dengan 2 atau 3 kali TC ya. Ada TC juga di luar negeri, ada juga turnamen yang diikuti di luar negeri, ada juga TC di dalam negeri, ada juga turnamen yang diikuti di dalam negeri. Artinya dari segi persiapan sudah lebih dari cukup. Dan lama juga ini persiapannya kan, kalau nggak salah adalah 1 tahun. Dan pelatihnya juga bukan cuma 1. Pelatihnya di Piala Asia ini ada 4. Ini yang kadang-kadang kita kasih toleransi untuk Coach Indra Safri, mungkin karena dia banyak pialanya untuk timnas Indonesia. Pokoknya untuk kelompok umur lah, mulai dari tahun 2013 eranya Evan Dimas sampai dengan sekarang. Kemarin terakhir Piala AFF kan juara kita. Mungkin karena itu jadi
PSSI mencoba untuk mempertahankan Coach Indra Syafri. Tapi sekali lagi di Piala Asia ini kita kalah, bukan hanya kalah secara poin, tapi permainan pun tidak memuaskan. Jauh dari harapan yang kita harapkan selama ini bahwa timnas U20 bermain dengan ya strategi yang berbeda. Tapi ya dari uji coba sampai terjun langsung ke Piala Asia, toh sama saja, biasa-biasa saja. Justru ketimbang lebih buruk ketimbang di laga uji coba, justru lebih buruk di Piala Asia. Kita tidak bisa bicara banyak malah di Piala Asia. Udah 3-1 main masih bertahan loh. Kreativitas nol. Sementara Erik Thohir panggil Gerald van den Burg dan nanti Dirtek untuk menerapkan filosofi yang sama. Filosofi kita itu bukan bertahan, tapi menguasai bola lah, menyerang lah. Terlalu bertahan, sama kayak sebelumnya coach yang bertahan, gua bilang nggak cocok dengan filosofi kita. Maka dari itu sudah layaknya diganti. Jangan bilang ya, besok gua Ya. Kemarin bilang alasannya pemain, sekarang harus diganti. Oke, kita apresiasi dulu. Sekarang ya, dia bilang harus diganti. Memang harus diganti. Semua orang bilang begitu. Harusnya dievaluasi dan diganti itu. Semua orang ngomong bilang begitu. Garuda Muda asuhan Coach Indra Syafri tidak mampu memenuhi target PSSI. Akankah dievaluasi? Warga Plus 62, yuk sini kumpul. Mari kita bahas apakah Coach Indra Syafri ini patut untuk dievaluasi oleh PSSI, dan akankah PSSI mengevaluasi Coach Indra Syafri dan jajarannya? Patut kita tunggu. Karena seperti sama-sama kita tahu, Indonesia mengalami penurunan dari edisi sebelumnya tahun 2023. Di mana edisi sebelumnya Indonesia mampu meraih 4 poin dari 3 kali pertandingan, kalah selisih gol dengan Irak. Sedangkan di edisi tahun 2025 ini Indonesia sampai kemarin belum sama sekali mendapatkan poin karena sudah 2 kali menelan kekalahan atas Iran dan juga Uzbekistan. So, gimana menurut kalian? Apakah Coach Indra Syafri ini patut untuk dievaluasi? Karena nyatanya Coach Indra Syafri tidak bisa berbicara banyak di level Asia. Dan akankah PSSI mengevaluasi Coach Indra Syafri dan juga jajarannya? Gimana menurut kalian? Silahkan. Ya harusnya begitu, harusnya dievaluasi. Tidak hanya dievaluasi, kalau hanya evaluasi ya biasa saja, sama saja. Harusnya dipecat, harusnya. Setelah kekalahan timnas U20 asuhan Mbah Sapri, tidak banyak pengamat sepak bola yang mengomentari, tidak banyak pengamat sepak bola yang pedes mengkritik, pedes bilang evaluasi ini dan ini kenapa seperti itu. Ini menurutku karena Coach Indra Syafri adalah pelatih lokal. Mungkin kalau pelatihnya udah nggak lokal, istilah di luar dari bangsa kita, negara kita, mungkin bakalan rame. Ambil contoh, seandainya pelatihnya anggap baik Mbah Sutio Seko Korea mengalami 2 kali kekalahan, pasti para pengamat sepak bola kan cuap bla bla. Ya pastinya begitu. Tapi kan ini bukan Sutio kan Bang. Gua kecewa sama Indra Syafri. Kenapa kecewa? Tonton sampai habis biar gak gagal paham. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri baru saja menelan 2 kekalahan di Piala Asia U20. Yang pertama kalah 3-0 dari Iran. Tentu dengan kekalahan itu, Timnas Indonesia U20 harus menang di laga selanjutnya kalau ingin lolos ke fase gugur. Tapi pas pertandingan kedua, yaitu lawan Uzbekistan, yang targetnya kita wajib menang, malah kalah 3-1. Yang bikin kecewa apa? Nah ini, gua kecewa ya karena gua curiga Indra Syafri masih merahasiakan strateginya. Itu, jangan-jangan dia masih menyimpan strateginya untuk laga terakhirnya, yaitu lawan Yaman. Ya syukur-syukur lawan Yaman beliau benar-benar mengeluarkan taktik terbaiknya. Syukur-syukur kalau menang lawan Yaman, kalau kalah ya kita pulang dengan telur ayam. Bukan bermaksud ngebandingin nih boy. Pertemuan terakhir timnas Indonesia dengan Uzbekistan U20 di Piala Asia adalah pada tahun 2023, di mana timnas Indonesia bisa menahan Uzbekistan di kandang Uzbekistan dengan skor 0-0. Sedangkan kalau pertemuan terakhirnya itu laga uji coba kalau nggak salah tahun lalu ya, timnas kita kalah 3-2.
Pasti nanti abis ini bakal ada ngomong kayak gini. Yalah lu habis sih Sintayong mulu, gak bisa lupain Sintayong. Emang ya lu tuh ternak Sintayong banget nih. Kentang balado nih gua kasih tau sama lu nih. Satu-satunya cara ya buat gua, kalian semua ya para fans timnas yang waras itu bisa lupain Sintayong. Segala prestasi yang udah dia kasih adalah berikan prestasi yang lebih dari dia. Betul, itu doang betul, caranya, betul. Boy. Kalau Setuju. ya downgrade dong. Terus nanti bakal ada ngomong kayak gini pasti. Iyalah, itu kan udah beda zaman. Uzbekistan pasti lebih jago yang sekarang lah. Orang bisa ngalahin Inggris. Buat lo yang nggak tahu ya, waktu Uzbekistan ditahan imbang 0-0 sama Indonesia di kandang sendiri, itu lain apa kayak gini, Boy. Ada si Kodir ya, pemain City. Abosbek Faizullah. Ini adalah salah satu dari golden generation ya Uzbekistan, Boy. Betul. Dimana rata-rata dari mereka sekarang menjadi tulang punggung timnas senior Uzbekistan. Yeah. Dan ajaibnya Sintayong bisa menahan imbang Uzbekistan dengan full pemain lokal. Yang mereka semua kemarin main di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2024. Ferrari, Kakang, Donitri masih 17 tahun waktu itu. Arkan Fikri, Ahmad Maulana. So, jadi menurut gua udah nggak ada alasan lagi, Boy, nggak ada alasan lagi. Kalau bagi gua, kalau misalnya timnas Indonesia nggak maksimal lawan Uzbekistan, Coach Safri out. Artinya ketika Uzbekistan berhasil mengalahkan Indonesia ya, Coach Safri tidak lebih baik daripada Coach Sintayong, khususnya di kelompok umur itu saja. Untuk Piala Asia lah, level Asia, bukan level Piala Mortal Kombat ya. Dengan hasil akhir tadi lawan Uzbek, resmi timnas U20 kita tersingkir dari Piala Asia kali ini. Dan seperti yang kita lihat sendiri bahwa kita kalah di duel bola-bola udara, dan skema gol yang tercipta tuh dari Iran dan Uzbek mirip-mirip semua. Walaupun tadi padahal golnya Reven tuh assist dari Marcelino bagus sekali, dan finishing yang dilakukan Reven sangat-sangat bagus. Sayangnya tidak mengubah keadaan kalau permainan timnas U20 ya masih gitu-gitu aja. Jadi bingung kan sekarang mau nyalain siapa? Tinggi badan sudah disalahkan. Ya mungkin bolanya terlalu bulat kali. Ya bolanya terlalu bulat, makanya kita tidak bisa cetak gol itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal timnas U20 yang akhirnya harus pulang kampung lebih duluan karena sejauh ini 2 pertandingan kita 0 poin, dan kita lihat di tabel itu poinnya kita 0, kemasukannya 6 dan hanya memasukkan 1. Ya jelas ini kalau mau dilihat pelatih lah yang harus bertanggung jawab, karena kita tumpul di semua lini, kita hancur di semua lini, baik tengah, belakang, depan. Kita tidak bisa bicara banyak. Depan kita hanya bisa cetak 1 gol dari Jan Traven. Kemudian belakang kita kebobolan 6 gol, artinya ya bapuk semua di belakang. Harusnya ini pelatih bertanggung jawab, dan kalau bisa ini mengundurkan diri. Harusnya setelah Piala Asia ini, setelah lawan Yaman pulang ke Indonesia, ada statement bahwa Coach Indra Syafri mau mengundurkan diri. Itu yang kita harapkan, karena apa? Itu lebih gentleman, itu kita lebih respect lah, ketimbang harus bertahan dengan segala macam alasan yang ya kita sudah tahu bahwa ya, tidak cocok di Piala Asia atau level Asia. Dan ya semoga lawan Yaman ya setidaknya menang lah 1 kali, jangan kalah terus. Kalau kalah terus kan aduh ini kan lucu. Masa sih timnas U20 terjun ke Piala Asia U20 di Cina pulang dengan 0 poin, kita tidak bisa cetak gol, kebobolannya 6. Ya lawan Yaman setidaknya menang lah, karena kalau kita bicara soal peringkat pun kita di atasnya Yaman. Nah secara head to head pun ya mungkin kita masih di atas lah, iya kan. Tapi Yaman itu Yaman juga sama sih, tidak pernah menang. Yaman juga 0 poin, kalah dari Iran, kalah juga dari Uzbekistan. Iran kemarin itu menang 6-0, Uzbekistan menang 1-0. Jadi sebenarnya sama-sama bapuk 2 tim ini, Yaman dan Indonesia. Cuma bedanya Yaman dan Indonesia itu masih bisa cetak 1 gol tadi malam, sedangkan Yaman tidak. Jadi itulah saya pikir Indonesia bisa kasih kalah Yaman, karena ya tidak terlalu kuat lah Yaman ini. Semoga menang, tapi ya jangan terlalu anggap remeh Yaman juga. Nah kalaupun menang lawan Yaman, kita tidak bisa lolos ke babak berikutnya. Itu sudah harga mati dan tidak ada tawar-menawar, kecuali Uzbekistan dan Iran mengundurkan diri. Iya, kecuali mereka mengundurkan diri baru kita bisa lolos ke babak berikutnya. Jadi doakan mereka bisa mengundurkan diri itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.